Apa adil? Menempatkan suatu barang pada tempatnya. Setuju, Pak. Ya. Setuju. Yang adil, beradab. Manusia itu bukan hewan, tidak seperti hewan. Iya. Tidak seperti manusia. Makanya manusia kan. Sama manusia. Siap. Ya, kembali Pak mungkin untuk bimbingan terhadap wartawan pena jurnalis sendiri Pak, karena memang juga di sini Bapak sebagai pembina ya. Ketika memang menghadapi masa situasi seperti ini Pak, ya tidak menutup kemungkinan pada saat ini sudah diteriak-teriakan di media massa, terutama online, cetak dan lain sebagainya. Mungkin tentang ketika ada pemerintah mengucurkan dana sekian banyak, tapi di dalamnya tidak termasuk terhadap wartawan itu sendiri. Nah, ketika untuk mengamati hal tersebut, sementara ya pena sendiri yang memang baru bangkit ini Pak, baru bangun, ya insya Allah mungkin akan bisa menjadi besar dengan bimbingan dan arahan dari sosok seperti Bapak. Kira-kira untuk memberikan semangat terhadap rekan-rekan kita sendiri, pada dasarnya justru dengan bencana COVID ini sendiri kita masih harus tetap eksis Pak, memberikan informasi terhadap masyarakat up to date tentang perkembangan COVID itu sendiri. Nah, ketika ya kalau kita bandingkan dengan penghasilan Pak, ya, dari mana sih mereka mendapatkan penghasilan itu? Kira-kira apa sih yang bisa Bapak sampaikan terhadap rekan-rekan wartawan Pak? Saya jawabnya singkat. Apakah pemerintah membutuhkan media? Apakah pemerintah membutuhkan wartawan enggak? Iya kan? Karena tugas pokok wartawan itu mempublikasikan semua kebijakan, semua kinerja pemerintah kepada rakyatnya. Kalau pemerintah merasa perlu dengan media, awak media, kalau pemerintah penting terhadap media, ya alangkah baiknya dianggarkan. Kenapa tidak? Kan itu. Setiap kalau dianggarkan, wartawan kan punya rasa tanggung jawab. Setuju. Ya. Dan akan merekrut personilnya yang berkualitas. Betul. Setuju. Untuk memberikan suatu memberikan suatu publikasi terhadap masyarakat yang objektif, seimbang dan profesional. Betul. Ya tinggal kembali. Kalau pemerintah merasa penting, merasa perlu, membutuhkan terhadap wartawan, kenapa tidak? Ya kan? Kenapa tidak itu? Sampai saat ini memang tidak ada pernah statement seperti yang disampaikan oleh Bapak. Pada dasarnya keluhan-keluhan awak media ini sendiri, dengan apalagi ditambah dengan wabah seperti ini, ya kadang-kadang ada juga yang memang mereka juga tidak keluar sama sekali, ketakutan juga gitu ya. Sementara kan begini Pak, justru kalau kita tidak terus eksis memberikan, walaupun ya kadang-kadang sudah terjadi ya di beberapa awak media diberitakan bahwa tidak sedikit awak media yang juga kena imbas, justru terpapar juga oleh virus corona setelah mereka justru memberikan informasi, menggali informasi, terus memberikan informasi kepada masyarakat tentang COVID ini sendiri. Nah, alangkah mungkin ya, ini hanya mungkin kita sekedar sharing Bapak. Jadi dari mana wartawan? Kalau memang tadi disampaikan oleh Bapak, ketika pemerintah masih membutuhkan media, kenapa tidak kan? Sementara kucuran dana itu banyak kan gitu, yang disampaikan oleh pemerintah. Nah mungkin suntikan semangatnya saja Bapak, dari Bapak untuk rekan-rekan. Iya, wartawan itu kalau di situ-situ humas, Betul. Ya, medianya wartawannya itu kalau di situ-situ kan humas. Betul. Ya. Setiap lembaga pemerintah itu ada humasnya kan? Itu penganggaran, pasti pakai. Ya, ada humas internal institusi, ada hubungan masyarakat secara umum, wartawan itu secara umum. Ya. Nah, apakah PWI, ya kan? Dengan berbagai macam aliansi itu kan konsumsi masyarakat juga. Betul.
gitu kan? Kalau institusi atas dari ke bawah itu bisa lewat telegram, loh. Iya. Tapi apakah telegram itu sampai ke masyarakat? Nggak mungkin. Nah, justru dibantunya oleh wartawan, gitu. Nah, cuman saya mengharapkan wartawan itu ya tidak dijadikan suatu murahan, bahkan diasumsikan bahwa wartawan itu wartawan ecek-ecek, wartawan tidak punya surat kabar, dan itu jangan sampai sebetulnya. Ada statement seperti itu, ya kan? Jadi pemerintah juga harus, harapan saya loh, tapi coba media-media diseleksi, ya, dari pemerintah dibuatkan suatu kebobotan yang baik, yang berkualitas, ya. Dan setiap, kalau harapan saya, misalnya ada wartawan dari surat kabar ini, surat kabar itu, saya juga belum tahu loh itu. Apakah porsinya itu didiklat apa enggak? Ya, diklatnya apa? Banyak bidang kan? Tadi Ipolek, Sosbud, dan Daghankam. Jangan profesinya di agama, tapi dia mainnya di politik. Iya, setuju. Ya, jangan wartawan meliput kriminalitas, tapi dia ahli ekonomi. Ini kan nggak nyambung, nggak profesional, gitu loh. Jadi saya harapkan setiap personil wartawan itu coba dia bekali dirinya, ya, untuk melakukan suatu jurnalistiknya terhadap bidang, ya, jenis peristiwa. Misalnya ada tim, oh ini Anda meliput tentang kriminalitas, Anda meliput tentang politik, Anda meliput tentang ekonomi. Ini kan profesional. Betul, setuju. Jadi tidak buntal kadut gitu loh. Yang akhirnya justru malah ekonomi, lupa ke ekonomi. Apakah mumpuni? Iya, betul. Ilmu ekonomi. Iya, betul. Dia meliput politik, apakah dia mumpuni tentang politik? Betul. Setuju, Pak. Ada itu. Oke. Harapan Bapak untuk di pena jurnalis ini sendiri, Pak. Karena dari awal sebelumnya kita di media yang dulu sampai sekarang di pena, karena berkat juga bimbingan dan arahan Bapak, Pak. Harapannya untuk wartawan kita sendiri, Pak, apa yang bisa disampaikan? Ya, kalau untuk wartawan kita, saya juga tadi mengharapkan, ya, ini terus terang ya, semua mayoritas wartawan sekarang, ya, itu cenderung kepada masalah pidana. Mengerucut ya. Iya, mungkin hanya beberapa orang, ya, yang mengerti persis terhadap prosedur tentang hukum pidana. Karena hukum pidana, apalagi saya, awam ya, profesor sekalipun, ya, itu yang namanya hukum itu tafsirnya yang sulit. Betul, tafsirnya betul. Menurut saya loh, tapi loh ya, secara awam, tafsirnya. Contoh, kau mencuri loh, itu ada unsurnya. Satu, barang siapa, berarti siapa saja, tidak mengenal. Ya, contohnya loh, mengambil, yang diambil apa? Barang, sebagian atau seluruhnya. Apa yang dimaksud sebagian? Apa yang dimaksud seluruhnya? Itu tafsir. Nah ini, ya, sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki, melawan hak dan melawan hukum. Bagaimana melawan hak? Tafsirnya. Bagaimana tafsir melawan hukum? Ini saya juga kita harus memahami hal sampai. Harus memahami itu. Ya. Yang satu mengambil, yang diambil itu barang, barang itu sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki, melawan hak dan melawan hukum. Tafsirnya apa? Itu kan ada tafsirnya. Kan itu.
Nah ini saya harapkan wartawan ini paham dulu itu. Tentang hal itu. Kalau akan meliput Pahami dulu. kriminalitas. Ya contoh yang lain, kronologisnya, narasinya seperti apa, apa yang terjadi, di mana kejadian itu, kapan terjadinya, ya kan? Betul. Siapa korbannya, siapa pelakunya, siapa saksinya, apa barang buktinya, apa alat buktinya, ya. Betul. Nah ini kalau meliput kriminalitas harus mendetail seperti Harus itu. seperti itu. Oke. Siap Bapak. Betul. Mungkin bisa disimpan dulu nanti Pak untuk season selanjutnya. Hanya saja karena juga mungkin Bapak juga baru selesai dari aktivitas, Iya. kita kembalikan. Saya dari pagi loh nih, belum. Bapak kan harus istirahat dan sebagainya. Iya. Yang terakhir begini Bapak, silahkan atas nama pribadi ataupun dari keluarga besar Bapak Ya. juga menyampaikan untuk ucapan. Saya ucapannya kepada seluruh, ya. Saya mengucapkan kepada seluruh media, wartawan, ya. Ulang tahun ya? Ya. Apa ulang tahunnya? Mungkin Idul Fitri, Pak. Idul Fitri. Selamat Idul Fitri ya. Mengucapkan selamat Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf dan lahir batin. Amin. Dan mudah-mudahan wartawan di negara tercinta ini semoga menjadi wartawan yang diangkat jempol oleh wartawan negara-negara sahabat dan lainnya. Bapak, terima kasih. Dan semoga para wartawan kita ini meningkatkan profesional dan proporsional. Proporsional. Nah, yang penting proporsionalnya, Siap. gitu loh. Siap. Tadi itu Oke. jangan meliput politik, tidak tahu politik. Jangan meliput kriminalitas, tidak tahu Ya. prosedur dan mekanisme kriminal. Betul. Ini kan chaos nantinya. Oke, betul. Jadi Masyarakat susah mengkonsumsinya. betul. Justru yang ada